Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya atas kehadiran teman-teman di sini. Tujuannya untuk saya menyampaikan keberadaan saya sebagai orang tua Ronald, ayah. Tapi sebelumnya mungkin kita buka sedikit dengan salam nasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini memang hari yang sangat berbahagia. Senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman. Karena ini penting. Selama ini kan orang bilang bapaknya Ronald hanya foto saja. Jadi hari ini lihat langsung, kontak langsung, baik fisik maupun pandangan semua kita kontak, perasaan kita juga menyatu. Artinya kita mau semuanya kejadian si Ronald ini bisa benar-benar terang benderang. Tidak perlu kita tutupi dan tidak perlu ada intervensi dari siapapun. Biarlah hukum yang berbicara, karena kejadian ini bukan merupakan rahasia lagi, tapi sudah merupakan konsumsi publik. Kami selalu berdoa agar semuanya ini bisa diselesaikan dalam suasana kebersamaan dan dalam suasana kedamaian. Ini yang kita perlukan. Karena hidup ini kita tidak akan terlepas sedetik pun dari permasalahan yang ada. Untuk itu, sebelum kita memulai pertemuan ini, saya minta kepada teman-teman juga menyerahkan isi hati, ikhlas, tulus, agar kita semua bisa menjalani proses yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum secara baik, tertib, dan transparan. Di sini saya ingin menyampaikan mungkin kepada teman-teman media bahwa saya sangat berbelasungkawa, menyesal atas perbuatan si Ronald, anak saya, karena kejadian ini tidak kita semua harapkan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera Afrianti. Sebenarnya kami sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anak kami untuk berbuat hal-hal yang di luar kemanusiaan atau di luar kebiasaan dia untuk mencederai orang lain. Tapi si Ronald ini kan sudah dewasa, umurnya sudah 31 tahun. Jadi saya pikir apa yang dia lakukan, dia harus bisa mempertanggungjawabkan baik di mata hukum, baik dalam proses hukum maupun di mata Tuhan di akhirat nanti. Tidak mungkin dia berbuat kesalahan hukum atau pelanggaran hukum, saya yang masuk penjara. Ini kan tidak mungkin. Ini sekarang saya disandra secara politis atau secara media atau secara bukan fisik tapi mental saya tersandra. Karena nama saya terbawa-bawa. Betul, saya sebagai ayahnya. Betul, saya tidak menyangka. Dan apapun yang terjadi terhadap anak saya perlu memberikan dukungan secara moral kepada dia supaya tegar dalam menghadapi permasalahan yang ada. Tidak perlu lari dari kenyataan. Untuk apa? Sebagai seorang yang dewasa, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini yang saya didik untuk dia selama ini. Jadi ada berita-berita yang kita lihat bahwa ada intervensi dari orang tuanya karena begini begitu. Saya serahkan semua. Sampai hari ini saya sendiri belum bertemu dengan anak saya. Pihak penyidik semua saya tidak bertemu. Saya hanya menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum dari Ronald kepada Ibu Lisa Rahmat. Lisa Associate ini. Jadi saya percayakan sepenuhnya dan semuanya saya tidak melakukan intervensi. Saya sebagai orang beragama, sebagai orang yang taat hukum, saya mau supaya semuanya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Harus gentle, kita orang tua harus gentle. Kita bisa melahirkan anak, kita juga harus bisa
memberikan pelajaran yang baik untuk dia. Jadi seperti itu, untuk mungkin untuk urusan selanjutnya setelah kuasa dari si Ronald, dari kami sudah serahkan ke Ibu Lisa, mungkin teman-teman apabila membutuhkan keterangan atau membutuhkan informasi bisa langsung berhubungan dengan Bu Lisa Gunawan. Nanti sebentar ke saya lagi bilang, pasti bapaknya bela anaknya. Salah ya salah. Tidak bisa ya, mungkin kita sampaikan dia untuk bertobat. Jangan, hidup ini kita selalu harus memberikan pelajaran yang baik. Saya juga menghadapi semua ini secara murni dan transparan. Ini yang prinsip saya seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang belum jelas, teman-teman bisa menanyakan langsung pada kuasa hukumnya. Saya kira ini kan sudah jelas ya. Jadi kalau bilang intervensi, tidak ada intervensi. Kan saya sudah ditegur juga dari partai saya. Saya bilang, Pak, saya orangnya bukan tipe orang pengecut. Kalau saya katakan, saya tidak mau besok-besok Hector Tanur melakukan pembohongan atau penipuan. Saya nggak mau. Apa artinya ini semua kalau nama kita sudah tidak dipercaya orang? Ini prinsip. Jadi saya akan menjalani apapun yang seberat apapun, saya sebagai orang tua, saya ikhlas dan siap menerima putusan apapun oleh aparat hukum. Kami sudah pasrahkan, sudah serahkan ke sana. Saya kira begitu saja, mungkin sudah serahkan sepenuhnya ke partai. Kami siap patuh pada keputusan yang diambil oleh partai. Itu saja. Tadi tegurannya seperti apa, Pak? Tadi katanya ditegur. Tegurnya ini, sementara saya dinonaktifkan dari komisi. Ya, saya siap menerima. Karena selalu dikait-kaitkan dengan nanti ada intervensi. Jadi saya bilang ya sudahlah, saya terima. Tapi belum ada tanggapan dari DPR dari sifatnya PKB. Enggak, dia berikan ke saya. Tapi dari DPR RI-nya belum, karena Badan Kehormatan ini kan harus ada bukti-bukti. Bukti-bukti adanya keterlibatan saya dalam ini. Kalau hanya berita-berita yang belum ada bukti mereka. Maksudnya PKB kan mengajukan surat nonaktif. Itu kan untuk komisi. Ya, belum ditanggapi. Itu otomatis. Otomatis. Iya, itu otomatis. Ya. Oke, cukup ya. Baik, ya.